Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Syukur alhamdulillah, kita semuanya masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mendekatkan diri kepadanya dengan thalabul ilmi. Suatu kisah, ada 3 panglima perang terbaik utusan Umar bin Abdul Aziz ditawan dan disiksa oleh Kaisar Romawi, dan ketiganya hendak dipenggal dengan hukuman mati. Yang pertama, salah satu dari panglima perang tersebut dipanggil oleh Kaisar Romawi untuk ditawari dengan berbagai macam kekuasaan, harta, tahta, serta wanita agar melepaskan akidah dan agamanya untuk menjadi pengikut setia Kaisar Romawi dan masuk ke dalam agamanya. Yang pertama menjawab, "Apakah kamu mau ikut agamaku?" kata Kaisar Romawi. Maka jawab panglima yang pertama, "Aku tidak akan menjual agamaku demi dunia dan apa saja yang engkau tawarkan kepadaku." Maka Kaisar Romawi sontak marah, kemudian menyuruh eksekutor untuk menghukum mati dengan kepala yang dipenggal. Ketika kepala sudah terputus dari lehernya, ternyata kepala itu jatuh di tanah dan berputar mengelilingi arena eksekusi dengan mengucapkan satu ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Yang artinya, "Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Kemudian Kaisar Romawi memanggil panglima yang kedua dengan ditawarkan seperti halnya panglima yang pertama. Maka jawab panglima yang kedua, "Aku pun juga sama dengan yang pertama, teman seimanku, teman seperjuanganku. Aku tidak akan menjual agama dan akidahku demi apa yang telah engkau tawarkan, yakni dunia seisinya." Maka tidak panjang lebar, sang Kaisar Romawi langsung mengutus eksekutor untuk memenggal kepala panglima yang kedua. Dan juga sama, kepala panglima yang kedua jatuh dan di bawah tanah dan berputar mengelilingi arena seperti halnya panglima yang pertama, tapi dengan mengucapkan ayat yang berbeda, dengan ayat yang berbunyi, "Fahuwa fi 'aisyatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah." Maka orang itu dalam keadaan kehidupan yang diridhoi dan juga mendapatkan surga yang tinggi serta menikmati buah-buahan yang sangat dekat. Kedua panglima ini dengan kuat memantapkan keyakinan dan keimanannya hingga tetes darah terakhir, dan terbukti wafatnya pun dalam keadaan husnul khotimah, hingga bukti kepala yang terpenggal tetap dalam keimanan dengan mengucapkan dan melafadzkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga ditawari juga oleh Kaisar Romawi untuk ikut ke dalam agamanya dengan membawa imbalan yang begitu besar, dengan mendapatkan tawaran yang begitu besar.
Maka jawab yang ketiga, saya lebih memilih berbeda dari teman-teman saya yang telah engkau penggal. Saya ikut dengan agamamu dan saya keluar dari agamaku. Maka panglima yang ketiga ini langsung diberikan aplaus, diberikan suatu penghormatan yang begitu besar oleh Kaisar Romawi. Namun penasehat Kaisar Romawi merasa ada kejanggalan bahwasanya ini panglima yang ketiga, akidahnya saja, Tuhannya saja dia gadaikan, dia jual untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang hanya semata. Maka penasehat Kaisar Romawi membisikkan kepada Kaisar agar tetap untuk menghukum dan memenggal panglima yang ketiga karena pengkhianatan terhadap Tuhan dan teman seperjuangannya. Maka dipenggallah panglima yang ketiga. Kemudian kepala yang terjatuh di tanah mengucapkan dan berputar mengelilingi arena dengan membacakan ayat afaman haqqo alaihi kalimatul adab afa anta tungkidu man finnar. Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapatkan adab? Apakah engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam api neraka? Dari ketiga cerita, dari ketiga panglima ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita harus tetap menjaga keimanan dan akidah kita. Jaga selalu kehormatan dan harga diri kita, terlebih agama dan keimanan kita, agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.